Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen UPBJUT, kepada teman mahasiswa yang tergabung dalam UPBJUT yang berbahagia, serta kepada pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Pertama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat, sehingga pada kesempatan diskusi kali ini kita dapat berdiskusi bersama terkait dengan dampak COVID-19 bagi dunia pendidikan. Salawat beserta salam semoga tetap kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu suri teladan bagi kita semua, dan semoga kita selalu dapat mengikuti apa yang menjadi tauladan beliau. Kepada dosen dan teman-teman semua, perkenankanlah pada diskusi kali ini saya ingin menyampaikan gagasan saya terkait dampak COVID-19 bagi dunia pendidikan. Tetapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan tentang pengertian COVID-19. COVID-19 merupakan jenis virus atau penyakit yang menginfeksi bagian pernafasan dan dapat menular melalui udara, sentuhan, atau kontak langsung dengan orang yang terkena virus COVID-19. Dan virus ini dapat menyerang siapa saja. Adapun cara-cara pencegahan COVID-19 diantaranya selalu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menggunakan masker saat bepergian atau berada di ruang publik. Kita juga harus menghindari ruang tertutup apabila pembatasan fisik tidak memungkinkan ya, dan mencuci tangan secara rutin. Kita mengikuti vaksin yang termasuk program dari pemerintah setelah adanya COVID-19. Kita juga sebaiknya menutup hidung dan mulut menggunakan lengan ya, tidak menggunakan telapak tangan, tapi biasanya kita menggunakan lengan saat bersin atau batuk. Kurangi juga aktivitas di luar atau yang menyebabkan kontak langsung dengan publik ya. Apabila tidak ada sesuatu yang benar-benar kita harus keluar, sebaiknya kita lebih baik kita di rumah ya. Kemudian banyak minum vitamin dan makan makanan yang bervitamin. Itu juga bisa mencegah terjadinya COVID-19. Itulah cara-cara pencegahan untuk penularan ataupun agar kita tidak terserang COVID-19. Dan COVID-19 ini menyebabkan aktivitas-aktivitas yang yang ada itu menjadi terbatasi ya. Salah satunya aktivitas di dunia pendidikan yang menuntut kita untuk tidak bertemu secara langsung dengan guru dan siswa, dan dituntut untuk melakukan pembelajaran secara daring. Dampak-dampak yang terjadi itu ada dampak negatif dan dampak positif. Dan diantara dampak negatif yaitu guru tidak dapat menyampaikan materi secara langsung, sehingga siswa pun ketika menerima pembelajaran tidak bisa maksimal karena mungkin banyak sekali keterbatasannya ya, keterbatasan pemahaman mungkin bagi siswa juga, walaupun guru sudah semaksimal mungkin menyampaikan materi kepada siswanya. Kemudian penyampaian materi dari guru banyak dilakukan secara daring, sehingga bagi siswa yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana akhirnya tidak dapat mengikuti kelas daring, seperti tidak punya HP mungkin, ataupun tidak punya jaringan internet. Kemudian pembelajaran sistem daring tidak terlepas dari internet, sehingga bagi siswa yang jangkauan internet susah tidak dapat mengikuti secara maksimal. Mungkin harus berpindah dari rumahnya yang mungkin kawasannya susah sinyal, harus mencari kawasan yang sinyalnya lebih mudah. Dan
ini pun bisa terkendala juga saat adanya hujan. Mungkin itu juga bisa menjadi kendala saat kita belajar daring, karena uh, sinyal bisa hilang ketika ada petir mungkin, ataupun hujan lebat. Kemudian biaya internet juga menjadi kendala dikarenakan untuk mengakses materi secara daring membutuhkan kuota yang berbayar, dan masyarakat tidak sepenuhnya mampu untuk mementingkan, ya, karena harus yang tadinya mungkin tidak penting untuk biaya internet kan harus dipentingkan, sedangkan masyarakat tidak mementingkan itu juga. Jadi itu juga menjadi kendala. Tetapi di samping dampak negatif dari COVID-19 juga ada dampak positif yang kita ambil, yang yaitu diantaranya guru dan siswa menjadi terbiasa menggunakan perangkat komputer ataupun gadget yang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring, sehingga kemampuan IT guru dan siswa pun secara bertahap ya semakin meningkat. Kemudian guru menjadi kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi karena banyak sekali aplikasi yang mendukung sistem pembelajaran secara daring. Banyak juga alokasi dana pemerintah yang dialihkan untuk bantuan COVID-19, ya. Di antaranya bantuan sarpras untuk sekolah-sekolah dan bantuan kuota internet untuk guru dan siswa. Terutama yang berdampak terkena dampak COVID-19. Di antaranya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak sekali yang belum tersampaikan oleh saya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.